Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang riset operasi, di mana kita akan melanjutkan metode Simplex 2 fase. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 pokok penting. Yang pertama, motivasi kenapa perlunya menggunakan metode 2 fase, dan kondisi pemrograman linear untuk 2 fase, dan langkah-langkah ketika kita akan menyelesaikan menggunakan metode Simplex 2 fase. Motivasinya, ketika kita menggunakan metode Simplex Big M, itu kan melibatkan suatu bilangan M yang sangat besar. Dan kita tidak tahu definisi dari bilangan M ini berapa, gitu ya. Sehingga ketika kita akan mendapatkan suatu solusi di akhirnya atau jawabannya masih mengandung M, maka kita juga akan susah untuk mentafsirkan M ini apa ya, gitu lah. Nah, inilah kelemahan dari metode Big M. Selain itu ya, metode Simplex ini ya, metode Simplex 2 fase ini menjadi suatu alternatif ya untuk mengatasi bilangan M ini. Artinya gimana caranya sih ya? Kalau nggak usah menggunakan metode Big M, menggunakan metode apa kayak gitu. Nah, disinilah dikenalkan metode 2 fase atau 2 langkah. Artinya nanti akan ada Simplex pertama dan kita kombinasikan dengan langkah Simplex kedua. Itu adalah motivasi pertama. Kondisinya adalah untuk pemrograman linear 2 fase ini, bentuk kanonik inisial visible mungkin tidak dapat langsung diselesaikan menggunakan metode Simplex. Ini berarti mirip ya, hampir sama dengan metode Big M ya. Karena pada kendala itu ada yang bertanda sama dengan dan ada yang bertanda lebih besar sama dengan. Nah, selain itu ternyata kalau ya terjadinya suatu ketidakkonsistenan atau memiliki sifat redundansi ya, redundan gitu ya, maka kita akan menggunakan metode Simplex 2 fase. Selain itu ternyata melibatkan ada suatu bilangan negatif ini juga menjadi permasalahan tersendiri ya. Ternyata dengan melibatkan bilangan negatif ini menyebabkan terkadang metode Big M sendiri pun juga tidak bisa mengcover untuk menyelesaikan pemrograman linear tersebut. Nah, itu kondisi-kondisi yang ada kenapa kita menggunakan metode 2 fase. Sedangkan karakteristik dari metode 2 fase ini ya, metode Simplex 1 fase menggunakan algoritma untuk mencari apakah PL memiliki solusi visible. Artinya nanti di sini akan dibagi menjadi 2 fase ya. Satu fase ini merupakan sebenarnya juga Simplex juga gitu. Nah, tujuannya untuk fase pertama ini untuk mengecek apakah memiliki suatu solusi visible atau tidak. Jika solusi visible ada, maka masalah ini memberikan solusi basis visible dalam bentuk kanonik yang dapat dilanjutkan untuk 2 fase. Jadi kalau memiliki suatu solusi dasar gitu ya, maka nanti kemungkinan juga akan bisa kita selesaikan untuk langkah yang kedua. Metode Simplex 2 fase menggunakan metode Simplex untuk menentukan apakah masalah memiliki suatu solusi optimum yang terbatas. Jika solusi optimum yang terbatas ini ada, maka solusi visible basis yang ditemukan adalah solusi yang optimal. Nah, ini masalah PL untuk 2 fase. Kita sedikit agak review ya terkait dengan sistem persamaan linear yang simultan gitu ya. Misalnya kita memiliki suatu variabel X1 hingga ke X3 yang memenuhi suatu SPL berikut gitu ya. Maka selain kita memiliki suatu sistem ini ya pasti akan ada suatu tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk meminimumkan fungsi objektif yang akan diberikan oleh F sama dengan C1X1 ditambah C2X2 hingga CNXN kan gitu. Nah, persamaan satu adalah sistemnya, persamaan dua ini adalah sebagai fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Kemudian, ya, kita ada catatan sedikit ya untuk fungsi tujuan atau objektif. Karena terkadang fungsi tujuan itu ada yang berupa maksimum, ada yang berupa minimum, kan gitu ya. Nah,
Perhatikan bahwa ketika fungsi objektif dituliskan dalam bentuk standar, maka akan berubah menjadi C1X1 ditambah C2X2 ya, ditambah CNXN ditambah min F sama dengan 0. Ini seperti layaknya biasa ya. Karena bentuknya sudah standar, artinya dia minimum gitu. Akan tetapi ya, meskipun fungsi objektif ini meminimumkan, artinya koefisien fungsi objektif C1 hingga Cn tidak perlu diubah menjadi negatif. Ya. Akan tetapi jika fungsi objektif berupa maksimasi, lah artinya berupa fungsi maksimum gitu ya, maka fungsi objektif diubah dahulu menjadi masalah minimum G, ya kita notasikan dengan G, dengan dikalikan negatif. Jadi G-nya akan kita kalikan jadi negatif, jadinya nanti akan menjadi min C1X1 dikurangi C2X2 hingga dikurangi CNXN. Sehingga bentuk standarnya adalah nanti C1X1 ditambah C2X2 hingga CNXN ditambah G sama dengan 0. Nah, berarti kalau kasusnya ini adalah maksimasi. Ya, artinya G ini adalah negatifnya dari fungsi C itu. Kayak gitu. Kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan metode dua fase. Yang pertama, kita harus menyusun SPL ya, sehingga seluruh konstanta BI ini kan berarti ruas kanan ya, semuanya bernilai positif atau 0. Kalau masih ada yang belum positif atau 0, maka kita harus merubahnya. Ya, dengan cara mengubah tanda pada kedua ruas yang ada. Ya, mau kita kalikan dengan negatif, 1, atau yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua, tambahkan variabel artifisial dengan AI lebih besar sama dengan 0 ya, sehingga 1 akan menjadi persamaan 3, sistem persamaan 3. Karena kita tahu tadi untuk sistem persamaan yang pertama itu kan semua sama dengan gitu ya. Maka karena semua sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel artifisial seluruhnya kan gitu. Karena variabel artifisial itu kan dijumlahkan pada kondisi ya, kendala yang bertanda sama dengan dan bertanda lebih besar sama dengan. Dan meminimumkan fungsi objektifnya, yaitu C1X1 ditambah C2X2, ya, CNXN ditambah min F sama dengan 0. Nah, itu langkahnya. Karena tujuannya di sini nanti biar menjadi bentuk kanonik. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian langkah 3, kita akan mendefinisikan suatu besaran W ya sebagai penjumlahan dari variabel artifisial. Jadi W ini akan kita definisikan penjumlahan dari artifisial yang ada. Kalau A-nya sampai 3 berarti nanti W sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 kayak gitu. Selanjutnya, menggunakan algoritma simplex untuk mencari XI lebih besar sama dengan 0 dan AI lebih besar sama dengan 0 yang meminimumkan W dan memenuhi persamaan 3 hingga keempat. Kemudian, kita akan menuju langkah keempat, membentuk SPL baru. Ya, SPL baru ini tujuannya apa? Nanti kita akan menuju ke bentuk kanonik. Karena kalau tanpa bentuk kanonik, kita nggak akan menemukan ya solusi visible basis. Artinya solusi basis dulu ya. Solusi basis yang layak yang bisa kita tempuh kayak gitu. Jadinya tadi akan ada tambahan persamaan baru yaitu adalah W tadi itu. Ya. Jadi untuk A11X1 ditambah A12X2 hingga seterusnya ini merupakan persamaan biasa. Kemudian C1X1 ditambah C2X2 ini merupakan kendala fungsi tujuannya. Ya, kalau di atas nanti kendala. Kemudian A1 ditambah A1 ditambah AM tambah dengan min W, karena W-nya kita pindah ruas ya, sama dengan 0, ini merupakan pendefinisian baru, suatu besaran yang akan kita gabungkan dalam sistem persamaan menggunakan kaidah dua fase. Nah, misalkan diperhatikan bahwa persamaan 5 hingga 10 bukanlah bentuk kanonik. Nah, ya. Sehingga untuk dapat diselesaikan harus diubah dahulu dalam bentuk kanonik dengan variabel basisnya adalah A1, A2, min F sama min W. Harus kita rubah ini loh ya tujuannya. Kemudian langkah kelima, kita akan mengubah SPL nomor 5 hingga ke 10 menjadi bentuk kanonik dengan cara menambahkan satu persamaan baru yang dibentuk dari mengurangkan persamaan terakhir dari 10 dengan menjumlahkan M persamaan pertama dari SPL 5, 6, 7, 8. Nah, memang secara
notasinya kayaknya bulat ya, artinya bulat terlalu banyak variabel-variabelnya, terlalu banyak notasi kayak gitu. Tapi coba nanti ketika kita sudah menuju ke langkah selanjutnya, artinya ketika kita implementasi lebih mudah. Sehingga akan diperoleh ya persamaan 12 ya, itu adalah negatif dari sigma I sama dengan 1 hingga ke M, A I1 X1 hingga seterusnya itu sama dengan negatif sigma I sama dengan 1 hingga ke MBI. Dengan menambahkan pada SPL sebelumnya, maka kita akan punya ya SPL-nya adalah A11X1 ditambah A12X2 hingga ditambah A1 sama dengan B1. Itu untuk kendala pertama, kendala kedua, kendala ketiga. Kemudian fungsi objektifnya adalah C1X1 ditambah C2X2 hingga ditambah dengan min F sama dengan 0, dan ada min D1X1, min D2X2 hingga dikurangi DMXM, ditambah min W sama dengan min W0. Nah, D ini dari mana? Nah, D ini adalah penjumlahan dari AIJ. W0-nya adalah penjumlahan dari BI. Kemudian langkah ke-6, kita implementasikan metode simplex fase pertama pada SPL 13 yang akan memberikan solusi visible inisial awal. Langkah ke-7, kita uji visibilitasnya ya. Ketika parameternya ya, jika parameter pada hitungan fase pertama ya nilai minimumnya lebih besar dari 0, maka tidak ada solusi visible. Maka ya berarti kalau tidak ada solusi visible, maka metode 2 fase ya tidak bisa kita gunakan gitu. Sehingga prosedur dihentikan. Jika nilai minimum W sama dengan 0, maka array yang dihasilkan akan berada dalam bentuk kanonik. Nah, kalau sudah dalam bentuk kanonik, inilah kita enak. Artinya enak kita bisa menemukan solusi visible basis. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke fase 2, eliminasi persamaan W dari array juga kolom-kolom yang bersesuaian dengan variabel artifisial A1 hingga ke AM. Dan langkah 8, lanjutkan fase 2 dari metode simplex. Nah, fase 2 ini gunakan algoritma simplex pada sistem kanonik yang diperoleh, artinya simplex seperti biasa. Jika terdapat suatu solusi terbatas, maka solusi inilah merupakan solusi yang meminimumkan nilai objektif dari F. Selanjutnya, prosedur dapat dihentikan dengan syarat nilai koefisien dari CC berupa positif atau 0. Artinya 8 ini merupakan langkah ketika kita mengerjakan seperti simplex biasa. Nah, itulah ya algoritma dari metode simplex 2 fase. Memang perjalanannya agak panjang gitu ya. Akan tapi nanti ketika kita sudah melihat ya contoh soalnya itu tidak akan serumit seperti banyaknya suatu persamaan atau notasi yang ada dari penjabaran tentang algoritma metode 2 simplex. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.